Ada gak pernikahan di muka bumi ini? Seseorang yang berhubungan seksual menikah. Menikah itu artinya berhubungan seksual, Pak, bukan kawin. Seseorang yang menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Perzina tidak? Jawab. Jangankan berhubungan Ibu, kalau bukan istri kita, dia wanita orang lain disentuh pun sudah berzina. Makanya Allah katakan. Saya bertanya, seseorang yang berhubungan seksual menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, berzina tidak? Berzina. Berzina. Orang yang disebut pezina, betul? Wanitanya pelacur, betul kata nabimu? Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun Anda berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang terus mendukung perkembangan Sema Channel ini lewat like, komen, subscribe, dan share. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena melalui dukungan Bapak Ibu perkembangan Sema Channel terus berkembang dan banyak jiwa terjangkau, dan kita juga dapat ditambahkan wawasan kita tentang iman kekristenan maupun juga tentang iman keagamaan yang lain. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, kali ini kita akan menyaksikan sebuah perdebatan yang berujung sengit ya. Luar biasa, Ibu Sufiatul memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan jebakan ya. Dan mereka juga sadar, dan beberapa di antara mereka enggan untuk menjawab karena akan merujuk kepada iman mereka. Jadi ustadz-ustadz ini dibuat kebingungan untuk menjawab pertanyaan Ibu Sufiatul. Semoga dengan ini mereka bisa sadar dan mereka untuk mengkaji keimanan mereka lebih dalam lagi. Bagaimana memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam keimanan mereka, agar mereka tidak lagi mengurus iman orang lain. Ini Ibu Sufiatul memberikan pekerjaan baru bagi mereka. Semoga mereka disadarkan dan mau mengkaji keimanan mereka dan mau membagikan kepada umat-umatnya. Saya pikir itu lebih baik. Nah, untuk lebih lengkapnya saya mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyimaknya. Semoga menambah wawasan ya, iman kepercayaan kita melalui diskusi ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Menular kelamin ya, misalnya apa itu bisa menimbulkan kanker juga, kanker rahim untuk wanita itu, dan banyak penyakit kelamin lainnya. Oke, paham ya? Lina ini Islam atau Kristen sih? Bu Roslina Islam atau Kristen? Islam ya? Saya Islam. Oh Islam iya iya. Ya kayak gini. Sekarang gini, perempuan haid nggak boleh sholat itu kenapa? Tadi bilang karena darah haid itu kotor. Itu pertanyaannya tadi tuh. Diam dulu lah, Tony. Ya, tadi Bu Lina ini kan bilang karena darah perempuan itu kotor. Emang Allahmu takut kena tular itu darah kotor itu, bakteri itu? Lagi bilang begitu. Kalau kita berhadapan kamu sholat di dunia, Tuhan, darah kotormu memang nyampe ke sono, bosku. ke tempatnya Allah? Kan enggak. Kenapa harus dibatasin? Oh, saat haid itu nggak boleh sholat, kan lucu. Darah haid itu adalah najis. Najis, tahu kan najis, sama seperti kotoran manusia, begitu, sama seperti najisnya anjing. Itu najis. Jadi tidak boleh masuk masjid. Apa hukumannya kamu nggak sholat dalam Islam? Sekali nggak sholat hukumannya apa? Ya sholat di rumah nggak boleh. Sholat di rumah nggak boleh. Maksudnya begini, saat kita sedang haid itu najis, itu hukumannya haram. Kalau sholat di rumah nggak boleh juga ya. Pertanyaannya adalah, kamu dilarang sholat saat haid. Yang larang Allah apa Nabi? Ya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Oke, boleh. Ayatnya di mana kamu dilarang sholat lagi haid? Ya itu di surah Al-Baqarah ada, di hadis-hadis itu banyak. Jelas itu jelas itu najis. Paham tak? Itu najis. Kotor, bukan najis. Najis itu kotor. Kalau kotor itu najis. Aduh, di Al-Baqarah tadi gigimu juga kotor tuh. Bu lagi sih. Ada bakterianya, mulutmu juga banyak bakteri tuh. Apa itu kotor, najis? Baca itu ya. Gimana sih kau di kotor najis? 222. Nah itu tinggal gosok gigi aja pakai obat kumur.
Iya, Nah, pakai sekarang kan itu itu masih banyak bakteri Pertanyaannya itu. adalah sekarang ini kan haid Pak ini Dedo, kalau nggak adalah takut, najis. saya Tahu, tulis juga ya, Pak, saya semarah najis. loh pada itu. Kamu bilang kotor tadi. Itu bisa menimbulkan penyakit, baik penyakit menular, seks kelamin menular, dan tapi penyakit nanti kanker rahim dan segala mendekati macam. urusan Untuk penyakit laki-laki pun sama bisa menimbulkan sholat. penyakit. Yang Nabi pertanyaan Karena itu kamu najis, kepala saya najis, adalah dalam najis. keadaan haid. Dul perempuan. Nabi kamu itu bercumbu dengan Aisyah dalam keadaan haid. Nah, sekarang saya mau ngajak kamu lebih pintar lagi ngomong nih. Apakah wanita yang haid, yang datang bulan, puasa? Nggak boleh kan? Ini siapa sih namanya? Salah itu, salat itu. Ibu. Ibu. Iya, Pak Saifuddin. Kenapa Nabi menyuruh mengqadha, membayar puasa? Bukankah itu adalah keadaan yang tidak bisa dihindari, alami? Kenapa harus membayar puasa? Ayo. Nggak adil Tuhan ini. Apakah wanita yang haid harus membayar juga sholatnya? Woi. Iya, harus membayar sholatnya, itu namanya kodok. Saya nggak nanya kamu, kayak pintar aja. Gua kagak tanya lu, Tony. Sorry. Kayak tahu aja lo. Tahu juga ngawur jawabannya. Ini berpikir lebih jauh lagi. Kenapa orang puasa disuruh bayar? Giliran sholat kagak. Padahal sholat itu lebih penting daripada puasa itu sendiri. Menurut ilmu tingkat kewajibannya itu lebih tinggi sholat. Karena nanti di kiamat yang ditanyakan lebih dulu itu sholat. Baru itu dihitung yang lain. Ayo, Ibu. Ismuki man hada ana la arifa mada katabat. Hada ismuk. Hei. Ibu. Turun. Diturun. Ngabur. Ditanya baik-baik. Tony, kenapa kok perempuan yang puasa harus bayar qadha? Tony. Ya, saya jawab Pak Bom. Pak Saipudin sepengetahuan saya. Gua sumpal mulut lo. Sepengetahuan saya tapi ya, tolong hargai kan. Pak Saipudin kan pernah jadi Islam tuh. Jadi saya hanya pernah mengikuti pengajian, kultum, saya hanya pernah seperti itu. Jadi kenapa dia harus membayar dan mengkodok? Karena ya namanya kalau tidak puasa kan dosa Pak Saipudin. Jadi kita untuk membayar dosa itu, Tuhan kan kita Maha Pemurah. Iya. Luar wahim. Usah panjang-panjang cerita. Tapi kenapa kalau wanita haid sholatnya nggak perlu dibayar? Ayo. Siapa bilang enggak perlu dibayar, kan dia harus bayar fidah itu apa di sana itu gimana Pak Saipudin pada lebih tahu dia harus memberikan makan itu kan ayat suatu pembayaran juga miskin fidyatun to'amu bukan lebih tahu itu surat Al-Baqarah 185 tetap dibayar itu loh, tetap dibayar itu gimana Islamnya kaifa zalikal kitabun soheh. Kalah saya ngomong sama si Plukus Suntur ini. Nih bahasa Arabnya nih. La foto anfi kitabil karim. Huwa kalamullah. Nah itu dalam bahasa Arabnya tuh. Kan tadi bahasa Arab tuh. Ma la arif ma katabat. Nah kan Pak Saipudin kayak enggak pernah bahasa, enggak bisa berilmu aja. Ayolah Pak Saipudin mengaku. Pak Saipudin dulu kan orang Islam nih. Lebih tahu agamanya daripada saya orang Muslim dari lahir. Ayolah, kan Pak Saipudin lebih tahu.
beritahulah selama itu kebaikan. Walaupun janganlah masalah Islam, masalah kena dijawab aja lah karena Pak Saifuddin lebih tahu kok. Misalnya Oke. ada Udah, jangan bernarasi. Aduh, rusak Waduh, itu bukan aja. narasi. Kan narasi saya tidak kotor, tidak jelek. Bagaimana Pak Saifuddin? Diam lo. Ya, Ini silakan. pertanyaan yang ketiga, ya. Ya. Masalah fidyah itu adalah masalah puasa, Pak. Nggak ada fidyah di dalam sholat. Kalaupun ada fidyah dalam sholat, itu karangan baru para ulama. Yang ketiga, ini pertanyaan cerdas. Kan itu juga intinya di sini pembayarannya kan ya, kenapa harus diganti gitu ya? Aduh, diam lo, sudah saya jelasin tadi. Fidyah itu hanya untuk qadha daripada puasa, nggak ada dalam sholat. Itu tambahan baru ulama, begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih, pertanyaannya, kalau sentuhan dengan wanita batal nggak wudhunya? Batal kalau bukan muhrim. Padahal tahu, nanya sama orang bodoh, gimana sih Pak Saifuddin? Iya, menguji orang bodoh agar pintar, bukan maksudnya bodoh-bodohin orang bodoh. Berarti memang Pak Saifuddin adalah guru saya dalam Islam. Tapi kamu bingung ini. Bingung Ya, pertanyaan saya ya. Ya. Kan batal kan? Batal, betul. Iya. Kalau sentuh tangan dengan kucing batal nggak wudhu kita? Maksudnya kucing kan binatang, kok disamain sama manusia? La nufarriqu baina ahadin, dia bilang itu kan tidak ada perbedaan di antara kalian, tapi kalian berbeda sama hewan dulu. Diam dulu. Permasalahannya kok Pak Saifuddin larinya ke binatang? Emang kita binatang Pak Saifuddin? Enggak, maksud Pak Saifuddin begini. Najis, ya, najis. Pak, menurut Pak Saifuddin kan begini, bahwa wanita itu lebih rendah daripada binatang. Itu maksud Pak Bang Saifuddin. Oh, jangan bilang begitu, Bos. Jangan bilang begitu. Soalnya begini, Bukan kalau bukan kamu menyentuh kucing sebelum kamu sholat, itu wudhunya batal. Menyentuh wanita menjadi batal. Wanita itu malah lebih rendah daripada kucing. Iya, saya lagi tes dia. Permasalahannya di sana itu bukan muhrim, Bos. Kalau wanita itu muhrim ya bisa lah disentuh. Di sana perbedaannya antara manusia sama hewan. Ini loh, dan ngerti yang tahu ini siapa? Pak Saifuddin lebih ngerti Pak. Ya silakan Pak Saifuddin. Maaf. Diam dulu Pak Tony. Kalau sentuh tangan dengan kucing nggak batal. Iya, tuh kan tahu tuh. Tolong dijelasin sama Dedre tuh. Lah iya, sentuh tangan sama ayam batal nggak? Kecuali ya bulunya saja, bulu ayam itu batal nggak? Wudhu kita nggak batal. Ya. Ya kan? Ya. Sentuh tangan sama ular juga nggak batal. Nggak batal. Oh, ya, selama tidak najis ya kan ya. Lu jangan diam aja, kebanyakan ngomong. Tetapi kalau kita sentuh tangan, tadi sentuh tangan sama wanita kan batal wudhu kita, ya kan? Betul? Tetapi kalau sentuh tangan sama anjing batal nggak? Tony ya, buka mic-nya. Kalau sama anjing jelas batal lah, Pak. Iya, oke. Berarti anjing itu sama dengan kulit wanita. Itu menyamakan anjing dengan kulit wanita. Pak Saifuddin padahal lebih ngerti daripada saya yo. Perbedaan manusia dengan anjing itu sangat jauh, Pak Saifuddin, Pak Abi. Nah, Pak Abi lebih bagus nih kayaknya nih. Pak Abi, sudah jadi pendeta ya Pak Abi ya? Mohon maaf nih. Lu mau manggil pendeta ke? Enggak ada urusan.
Ya, cuman dalam garis miring saya itu yang paling besar itu adalah pernah jadi Islam. Itu garis miring saya. Nah, jadi mohon maaf nih, saya mengajar orang yang lebih berilmu nih. Mohon maaf sekali. Antara perbedaan manusia sama hewan itu, ketika saya sentuh wanita itu muhrim, maka boleh kan? Di sana letaknya. Karena di sana kan orang suami. Kamu orang Muhammadiyah, orang NU. ya bisa dijadi. Pokoknya Islam sudah itu aliran kok dibahas gimana? Bukan. Kalau pendapat kamu itu kayak orang Muhammadiyah, bahwa suami istri Selama orang Islam itu anjing puasa. itu kan nggak boleh disentuh, Pak Abi. Gimana kok? Jangan dong dibahas masalah kelompok-kelompok. Itu kelompok lu. Susah ngajak ngomong sama orang yang agak Pak Abi kayaknya dibawa ke sana ke sini muridnya. Maksudnya saya pribadi muridnya ya. Dibawa ke sana ke sini saya sama Pak Abi. Bagaimana sih? Kok yang jelas saya orang Islam. Janganlah melihat saya itu orang NU, orang Muhammadiyah. Saya orang Islam. Yang jelas orang Islam itu kan melarang anjing itu tidak boleh disentuh, najis. Pak Tony, Abi mah nggak ngebawa Pak Tony kemana-mana. Dia cuma bawa Bapak ke jalan kebenaran itu loh. Cuma itu kok. Itu yang saya harapkan. Iya, makanya carilah jalan yang benar itu. Itu yang merendahkan wanita seperti anjing. Tidak merendahkan wanita. Wanita itu dititipin surga kan sama Tuhannya. Itulah ya. Buktinya ini masalah wanita loh. Jangan dipribadikan. Sama kucing nggak apa-apa, sama ayam nggak apa-apa. Begitu sama anjing batal. Ya karena anjing itu kan najis, bosku. Lah iya berarti perempuan itu najis dong. Bukan, tidak najis. Itu bukan najis muhrim, bukan. Sentuh tangan sama wanita. Saking kita menghargai wanita, Pak Abi. Saking kita menghargai wanita, kita tidak boleh menyentuhnya sehingga Islam, Pak Saipudin saya kira udah mengerti kok. Kita tidak menajiskan wanita. Lu mutarbalikkan logika dan fakta. Mutarbalikkan logika nih. Tadi saya bilang kok disamakan anjing sama wanita. Itu letak keberatan saya sama Pak Abi. Padahal wanita itu lebih daripada lelaki lu. Loh, Tony. Ya, Kamu pernah baca nggak? Baca nggak Sahih Bukhari 481? Jadi Aisyah itu protes ya, saya bacakan ya, telah disebutkan dari sisi tentang sesuatu yang dapat memutuskan salat. Orang-orang mengatakan yang dapat memutuskan salat diantaranya adalah anjing, keledai, dan wanita. Maka Aisyah pun berkata, sungguh kalian telah menganggap kami, kaum wanita, sebagaimana anjing. Aisyah yang protes. Tuh, wanita yang protes sama orang-orang yang bilang itu. Termasuk nabimu. Ya, dia protes karena pengen dihargain kan? Iya, justru itulah agama kamu itu tidak menghargai wanita. Tony. Mbak, Pak Bom, abinya bagaimana sih? Kok padahal lebih tahu daripada saya. Semua. Seperti apa? Udah gimana turunin Tony itu. Waduh, jangan gitu dong Pak Abi. Saya butuh pencerahannya Pak Abi. Mohon maaf. Jangan diturunin dong. Bang Tony. Ya, silakan. Iya Bang. Abang punya istri kan Bang ya di rumah ya? Punya saya istri, anak saya punya. Abang mau panggil istri Abang sialan Bang? Oh enggak. Istri saya adalah karena istri raja itu di rumah tangga saya. Karena menurut Rasulullah Tanpa istri istri saya itu tidak bisa sial. ngapa-ngapain. Coba kita lihat ya. Kalau kita ngomong harus pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil nggak bisa. Benar nggak? Ya. Dalilnya kan di sana sudah. Jannatu apa? Pak Saipudin lebih tahu kok. Ya baca dulu Pak ini Pak. Kesialan itu ada pada siapa Pak? Nah, telah menceritakan kepada kami. Bacain dong, saya nggak dari sini aja Pak. Rasulullah bersabda. Ada kalanya kesialan itu ada pada siapa nih Pak?
Ada pada wanita. Terus Terus rumah dan terus juga kuda. nah, Paham? apa Paham, hubungannya Cina? wanita sama kuda, Pak? Hubungannya agar selama wanita itu dia berbuat baik itu tidak seperti kuda. Tuh. Wanita kan ada yang baik, ada yang jelek nih. Nah, supaya wanita itu tahu diri gitu loh. Pak Saipudin Tapi jelasin dong, kesialan, Pak Pak. Saipudin. Di situ dikatakan kesialan itu ada pada wanita, rumah dan kuda. Boleh saya bantu jelasin? Ya silakan. Tolong dibantu. Pak Saipudin bantu saya dong. Gue mana yang udah pernah jadi muslim kok. Nggak tahu tuh. Selamat siang semua. Selamat Tar siang dulu, Pak, semua. tar dulu. Iya, siang-siang, Pak. Ya. Tar dulu. Pak Tony, masa perempuan dibilang sial sama nabimu? Kurang ajar. Pak Tony, Pak Tony dengar nggak? Ya dengar. Kalau saya ada nabi yang bilang perempuan sial di kitab saya, mohon maaf ya Pak ya, kubuang langsung kitabnya Pak. Kok dibilang perempuan itu sial? Oh, kalau Apalagi Nabi yang seandainya wanita itu berbuat pelakor seperti apa ya yang kejahatan itu dibiarin gitu sama Tuhan Yesus maksudnya. Lah, sial Berpikir itu kalau kesana dia dong. sial itu kalau dia salah atau bukan? Orang nggak salah kok dibilang sial, kok ada aja Pak. Setiap perbuatan itu pasti ada akumulasinya kan, Bos? Masa orang baik dibilang sial, kok ada aja kau Pak. Setiap kebaikan tidak ada membuahkan Tony. kebaikan dalam Parah kau Yesus ini. mengatakan kok buah yang baik tidak mungkin membuahkan yang tidak baik. Selalu berbuat nggak baik begitu. Berarti enggak Pak Tuan ini terima kalau ibunya dibilang sial. Kok terima? Jadi ibu kau nggak baik juga. Oh terima. Ibu kau pelakor juga. Makanya Selama ibu kita baik itu baiklah buahnya gitu aja intinya. Sabar. Baik kita. Sabar. Wanita itu baik, bahkan Dari- dititipin surga loh Pak dari Saipudin. Kan Abdullah Pak bin Saipudin Umar. tahu padahal bagaimana Bahwa Pak Saipudin Rasulullah guru saya bersabda, padahal. nasib sial itu terdapat pada 3 perkara. Perkara rumah, perkara cewek, perkara kuda. Kenapa cewek sama kuda dibarengin di situ? Oke, biar saya coba jawab pertanyaan Anda ini. Silakan. Oke, selamat siang semua. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang semua. Selamat siang. Iya Pak, kok udah dijawab loh. Ini kayaknya pintar ini. Jaringan Ibu. Pintar nih. Nah, silakan. halo. Oke, kita kasih panggung. Oke, begini. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa kesialan itu terletak pada wanita, rumah, dan kuda? Sebab jika wanita itu tidak mau mengikuti apa yang disampaikan imamnya atau suaminya, berarti dia membuat kesialan. Misalkan suaminya melarang dia ngerumpi, jangan mencuri, pokoknya berbuat jahat, otomatis kan kesialan. Sementara dalam rumah, kenapa rumah itu bisa sial? Jika seorang suami dan istri sering bertengkar, nah itu bisa mendatangkan kesialan. Nah itu merendahkan wanita ya Bu, kakakku. Pak Saipudin tolong kasih tahu dong. Gimana Pak Saipudin guru saya ini? Aja ngapain gua kasih tahu? Orang gua agama gua Islam. Sementara kuda, kenapa disebutkan kuda di dalam hadis itu? Sebab kuda kan tidak punya akal. Kita manusia kan punya akal. Di situ. Begitu. Aku tanya. Maksud cewek sama nama kuda, sama-sama nggak punya Bentar, akal. aku tanya. Emang kuda sama dengan kamu? Aku tanya. Iyalah, sama tuh cowok juga begitu, bosku. Bentar aku tanya. Kamu nyamakannya wanita dengan kuda. Tadi dibilang Emang karena kamu kuda nggak sama punya dengan otak. Berarti kuda? cewek juga nggak punya Saya otak kan gitu sudah maksud bilang, lo. kuda itu tidak punya akal. Dia cuma ada pikiran. Makanya wanita Tuban, itu aku jika mau nanya. seperti sikap kuda, Serius? maka ia sial. Saya dulu yang Tuban, tidak aku mau serius. nanya. Tuban, aku mau silakan nanya. Bu Sofi. Itu kalau yang laki-laki itu poligami, lalu menggauli babu, itu menurut kamu bawa sial nggak?
Ibu Sial. menggauli dalam Sialan arti apa dulu? Apakah dia bersinah atau dia Laki-lakinya terus ke menikahi? puncak, kawin muta'ah, selingkuh, itu bawa sial nggak itu? Saya tanya, apakah dia melalui pernikahan atau hanya sinah? Kalau Itu namanya zina poligami bukan zina. Oh, jangan semuanya. Jangan dulu. Siapa bilang poligami itu adalah sinah? Selingkuh zina atau bukan? zina orang udah punya Nah, itu istri. lagi orang beda lain cerita gimana lagi sih? ya, namanya sinah. Oh, jadi Sinah kalau itu laki-laki mencuri poligami itu dengan tidak sinah zina itu ya? beda. Kalau laki-laki mencuri macam mana? Laki-laki mencuri. Laki-laki Ya. mencuri macam mana? Tapi kalau perselingkuhan di luar nikah itu sial, gitu aja Oh, tidak Ya, baik. itu sial. Laki-laki sinah. sial ya? Gimana sih kalian ini? gitu. Betul, Oh, Pak laki-laki Tony? sial juga. Iyalah, semua sial, makanya dikatakan ada kuda. Oke. Kecuali kamu seperti kuda tidak punya akal, oke lah. Oh, jadi laki-laki sial, mencuri, berbohong, berdusta Laki-laki sial. sial, perempuan pun Bukan kesialan. sial. Selama Nah, itu jadi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini di ada dalam peraturan. di dalam Quran Lebih. kalian juga bilang begitu. Jadi Buah ini yang kalau- baik kalau tidak kalian itu mungkin sial tidak semua ya. mengandung buah yang tidak baik. Nah, Gitu, wanita laki-laki hei. sial ya, oke. Ya, Tergantung silakan. kelakuannya. Kalau kelakuan orang itu tidak seperti manusia, otomatis dia pesial. Saya kan sudah bilang, apakah Anda seperti kuda? Saya tidak tunjukin, punya saya akal? tunjukin. Saya tunjukin perkataan Nggak Nabi usah lah kau loh. tunjukin, Kenapa kau perempuan bikin saja itu sendiri. disebut nasib sial? Ini jawabannya. Saya kan sudah bilang, kalau dia melanggar apa yang disampaikan, misalkan, Tadi sial. kau diam. Diam. Ini Jelasin kau baca ini saksi-saksi. baik-baik ya. Kau baca ini baik-baik. Ini kita slow. Rasulullah pernah melihat seorang perempuan. Lalu dia mendatangi istrinya, yaitu Zainab, yang sedang menyamak kulit guna melepaskan rasa rindunya. Sesudah itu, beliau pergi menemui para sahabatnya lalu berkata, sesungguhnya wanita itu datang dan pergi bagaikan Setan, kuntilanak lu. bagaikan setan. Makanya perempuan disebut Ya, sial. iyalah. Kenapa? Karena kayak setan. Berarti Ya, bininya iyalah, juga buktinya. pun. Iya, terima kasih Bang. Berarti Begini dah, perempuan garis miringnya di salah sana itu, satunya selama wanita adalah itu istrinya tidak Nabi, baik, namanya gitu aja, Zainab. Si Zainab ini juga setan. Tapi nabimu Nggak usah, begituan sama si Zainab. Setan. dia begitu. Gituan gimana? Apakah saya napit istrinya? Apakah saya napit istrinya? Loh, itu Zainab itu istrinya bukan? Makanya saya tanya, apakah dia istrinya? Loh iya dong, lihat dong, baca dong. Zainab yang sedang menyamak kulit tuh. Seorang wanita, lalu beliau mendatangi istrinya, yaitu Zainab yang sedang menyamak kulit. Nah, terus udah begituan, dia ketemu sahabatnya dibilang, sesungguhnya perempuan itu datang dan pergi kayak setan. Betul sekali. Buktinya Nabi Adam dan Hawa. Yang pelaku pertama yang memakan buah siapa? Wanita atau laki-laki? Dijelasin malah ketawa. Adam dengan Hawa. Paham nggak ngerti gimana sih? Di Mana mana di ayatnya tempatmu coba? Nggak Ayatnya ada, mana? jalan ke Adam dulu loh. Saya mau Eh, tanya, eh, di Quranmu mana? Yang makan buah siapa coba? Tunjukin sama saya. Quran surah berapa ayat berapa? Siapa yang makan buah? Saya cuma punya HP 1, Ibu. Demi Allah. Saya cuma Nggak punya HP ada 1. ayatnya. Orang kirim mende. Tony, nggak ada ayatnya, Tony. Ngaku aja, nggak ada gitu. Jangan alasan HP. Bukan Bukan Tony Pak ini. Tony, saya. Sultan Tahir. Saya cuma punya HP 1. Saya kan sudah bersumpah demi Allah. HP saya cuma 1. Gimana saya mau cari datanya? Loh, Wanita datang dan pergi kayak setan. ya Cewek iyalah. disamain sama setan. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa wanita paling banyak masuk neraka karena apa? Terlalu banyak memberi nafsu buat laki-laki. Karena Tapi tidak Nabi dulu mengikuti yang kata auratnya. nama nafsunya. Coba pahami dulu. Buah yang pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan yang tidak baik. Itu loh Betul, pemahamannya. Pak Tony. Kalau wanita jelek ya jelek, wanita baik ya Betul, Pak baik. Tony. Jangan disamakan dengan hewan. Pak Tony, kalau Betul. mereka turunkan kita dari sini berarti mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Intinya begitu. Yang Tadi bisa saya- membatalkan sholat. Kebenaran Mungkin apa? mungkin Bikin muntah. mungkin mereka itu dengar dari Pak Saipudin, silakan. Pak Saipudin, ayolah.
pemahaman Ya, Pak Saipudin Islam bagaimana? selalu Dijelaskan Pak suka-sukanya Saipudin. disekali. Kalian nggak mau memahami lagi Saya ajaran menghargai Pak konyol Saipudin kayak sebagai begitu. Kristen. Tidak apa-apa karena itu hak daripada kemanusiaan. Udah betul. hapus dulu 300 ayat gombal gambul itu supaya hidup di Indonesia tenang. Tidak ada hak kami dan Nggak tidak ada yang ketenangan, satupun manusia yang punya hak. Tidak ada satupun manusia yang Kalau punya hak menghapus Kalau itu. yang 300 sekian itu mau dihapus, kalau Pak Saipud, Pak Abi tidak paham ya, tolong ditanyalah yang lebih paham. Atau Nah, memang kalau Pak Abi bisa kan juga orang kaya bebelnya nih, dihapus tanya ke orang 99%, penulisnya bisa langsung gitu loh. kalau bebelnya dihapus 99% Pak Saipudin bisa enggak? Pak Tony, gue tanya sederhana ya. Allah kalian dan Nabi kalian yang membuat peraturan seperti itu, kau percaya? Kau mempercayai Allah kamu yang membuat peraturan seperti itu, kau percaya? Ya sekarang iya. Pak Saipudin kan mau minta Kau dengar dihapus baik-baik itu. dulu. Kalau Kau Pak dengar Saipudin belum Dengar. paham, ayo ke Arab yang supaya lebih karena hakikatnya akidahnya kan ada di Arab itu. Pak Akidah Tony, apa nama Pak Saipudin? Pak Tony, dengar. Allah dan Muhammad kamu membuat peraturan dan aturan-aturan seperti itu dan kau mengikutinya dan kau percaya? Yang sangat merendahkan Ya, wanita, kau percaya? Siapa bilang muslim merendahkan wanita? Coba kau Itu tunjukkan satu. aturan-aturan yang dibuat itu kau masih belum paham? Hadis-hadis yang dibacakan kau masih belum mengerti? Saya kan sudah bilang, apakah kamu juga menyamakan istrimu seperti binatang Saya yang tanya, tidak punya itu akal? ajaran Islam yang begitu. Ya kan saya sudah bilang bahwa Iya, apakah yang kamu dikatakan percaya? manusia Kamu dikatakan percaya binatang pengajaran kalau dia seperti tidak itu? melakukan akalnya, tidak menggunakan akalnya. Apakah dia itu laki-laki Apakah ataupun kamu wanita? percaya pengajaran seperti itu? Kenapa tidak? Itu kan Jadi kau kebaikan. percaya pengajaran yang merendahkan wanita? Saya kan sudah bilang, jangankan wanita, laki-laki Kau pun bisa percaya dianggap pada rendah. Dia tidak pengajaran yang menggunakan merendahkan wanita? Saya sudah bilang, jangankan wanita, saya sendiri kalau melakukan perbuatan yang tidak buruk, yang buruk, saya juga termasuk seperti binatang karena saya tidak menggunakan akalku. Jadi Gimana kau kamu? lebih mengikuti pengajaran yang merendahkan wanita? Saya bilang, jangankan wanita, laki-laki pun kalau melakukan keburukan sama dengan binatang, seperti berzina. Apakah berzina itu bagus? Nabi Hah? kamu berzina, kau juga mengikutinya? Orang bagus enggak? Dan Itu kau kan pekerjaan memuliakannya? binatang. Nabimu yang berzina, kau juga memuliakannya? Di mana kau tunjukkan? Kau hati-hati loh. Penggugat. Nabimu berzina dengan Maria Setia. Enak lo. Bertanggung jawabkan kata-katamu ini. Bentar Pak Suban, saya tanya. Iya dong. Kalau Sudah, hubungan Takrib. Jawabkan kata-katamu. diam. Saya tidak terima Anda katakan Nabi saya berzina. Iya, saya tunjukkan nabimu berzina. Saya kasih tanya sama kamu. Tunjukkan. Kalau Tunjukkan. bersetubuh tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, apakah itu berzina? Kenapa ulang? Coba kamu ulang. Berhubungan seksual tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, apakah itu berzina? Sudah pastilah. Sudah pasti Kalau berzina. dia belum menikah, itu sudah pasti berzina. Oke, saya katakan. Jangankan Bukan. jangankan berhubungan. Gini, tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, apakah itu berzina? Tunggu dulu. Pertanyaan ini jangan sampai dia sudah menikah duluan. Gimana? Enggak Apakah menikah. setiap- Gimana kau nanti? Udah dibilang tanpa kau bilang menikah. Belum nggak ada saksinya, nggak ada walinya. Sebelum dia menikah, dia gauli seseorang itu berzina atau tidak? Berzina kalau dia belum Berarti menikah. nabimu Intinya berzina. begitu. Di mana? Enggak, saya mau Kau tanya sama tunjukkan. Pak Suban. Tegaskan Kau sekali tunjukkan. lagi. Kau pertanggungjawabkan Tegaskan sekali lagi. kata-katamu, Sebentar. Ya, saya pertanggungjawabkan. Sebentar, Nabimu Pak berzina. Sekarang kau buka. Buka Sebentar, dalilnya. Pak Dendru, Buka. satu-satu Buka, aja. jawab. Satu-satu aja, jangan semua rebutan ngomong. Pertanggungjawabkan. Coba kau buka dalilnya. Buset orang ini. Saya mau Bapak tegaskan sekali lagi. Seseorang yang melakukan hubungan seksual tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, apakah pernikahannya sah? Ya sudah pasti tidak lah. Gimana Sudah bisa pasti sah kalau apa? tidak punya wali? Sudah pasti apa? Coba sebutkan sekali lagi. Sudah pasti apa? Sudah pasti tidak sah. Siapa Berzina yang mau tidak? menikahkan orang kalau tidak punya wali? Berzina tidak menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Sebutkan. Kenapa? Pura-pura budek.
Menikah Bukan tanpa protes. mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Berzina tidak? Coba kamu tunjukkan di mana Enggak, dia menikah Bapak tidak sebutkan dulu. Bapak sebutkan dulu. Menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Berzina tidak? perkataan itu merajuk kemana? Ke Nabi saya atau ke siapa? Umum, Pak. Siapa saja, On. Kenapa kamu takut? Kalau Di dalam kalau Islam, sama saya- saya tanya sama Pak Suban. Jawab dengan tegas, Pak. Di dalam ya, saya Islam, jawab dengan tegas. menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Berzina tidak? Jangankan sudah pasti ada nggak ya orang yang menikah tanpa saksi? Coba tunjukkan tanpa wali. Adakah pernikahan Saya di muka bumi tanya, ini? seseorang yang berhubungan seksual menikah. Menikah itu artinya berhubungan seksual, Pak, bukan kawin. Seseorang yang menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Berzina tidak? Jawab. Jangankan berhubungan Ibu, kalau bukan istri kita, dia wanita orang lain disentuh pun Saya sudah nggak berzina. tanya itu, Makanya Allah betul. katakan, Saya bertanya, nggak bisa. seseorang yang berhubungan seksual menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Berzina tidak? berzina. Berzina. Orang yang disebut Ya. pezina, betul? Wanitanya pelacur, betul kata nabimu? Wah iyalah. Itu Sebutkan, betul. Pak, seorang wanita yang menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi ada pelacur, katakan. Loh, Ibu kan yang duluan jawab, kenapa saya mau bicara? Nabimu berkata seorang Ibu menikah tanpa patenkan. mahar, tanpa wali, tanpa saksi berzina dan wanitanya disebut pelacur. Katakan, Pak, Ya. sebutkan. Saya tidak katakan pelacur. Yang jelasnya siapa Loh, apapun bentuknya. Nabimu mengatakan kalau dia seorang Islam, wanita namanya yang berzina. menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi pelacur. Betul nggak itu? Saya tidak berani katakan bahwa mereka pelacur. Saya tidak berani katakan Nabimu bahwa yang berkata pelacur. begitu. Yang jelasnya mereka berzina. Intinya begitu. Apakah Berzina. Ibu yang melakukannya atau Berzina. saya sama berzina? Menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi berzina, betul? Iya. Apa sih Betul. Ibu ini? Sekarang Bapak punya Betul. Quran di situ? Bapak punya Quran di situ? Saya di luar. Bapak buka Quran surah Al-Ahzab ayat 37, Pak. Buka. Saya lagi di luar demi Allah ini. Saya lagi di Sudah luar. HP saya di luar jijik cuma satu. teman-teman baca Silakan Anda buka, Qurannya. silakan Anda buka coba. Makanya saya bilang tunjukkan dalilnya. Silakan Anda buka. Silakan Anda buka. Kalau Anda bisa tunjukkan. Saya kan sudah bilang demi Allah saya lagi di luar dan saya cuma punya HP satu demi Allah. Apalagi? Bapak buka surat Al-Ahzab ayat 37, Pak. Bukakan, Gat. Silakan Anda buka. Kita terang-terangan lah. Jangan seperti Pak Saifuddin. Oh, Dia semua tahu udah tapi terbuka, Pak. 2024. Nggak ada yang ditutup-tutupi dari kelakuan nabimu, Pak. 2024 kelakuan nabimu nggak bisa ditutupi. Kalau dia dengar. Bukain, Gat. Buka. Buka surah berapa tuh? Eng. Selamat datang ke kebenaran ya. Ini Selamat datang dari kebenaran ya. Oh, ini Silakan baca kebenaran. Pak, silakan baca dulu. Baca bahasa Arabnya dulu. Pak Suban baca, Pak Suban dan Pak Tony salah satu baca bahasa Arabnya, Pak. Terjemahkan bagi kita. Pak Tony baca, Pak Tony. Mata saya buram demi Allah ini. Demi mata saya Nah, berburam. kalau udah baca bahasa Arab, Saya tidak buram pakai semua. kemana. Saya lagi di luar. Saya lagi di luar. Sumpah. Pak Tony, silakan baca. Saya lagi di luar. Ngapain saya mau dusta? Saya berdosa lah. Pak Tony. Saya kepertanggungjawaban apa? Iya, Tidak Pak saya Tony baca, berdosa. Pak Tony. Kalau saya berdusta. Baca, Pak, bahasa Arabnya, Pak. Baca, Pak. Bahasa Arabnya baca. Ini matanya belum buram kan? Jangan-jangan kalian berdua ini mata berduanya buram ini dua-duanya nih. Ini terkena penyakit lain kayaknya ya, penyakit mata kayak Muhammad terkena Iya, penyakit ini. lain. Ternyata penyakit buta Iyalah. itu Penyakit. Oke, Ini saya merambat terima nih. Nabi kasih buta. Gitu. Saya terima kok. Udah Kecuali baca Anda aja kata- bahasa Indonesia, mereka nggak bisa bahasa Arab, Gat, percuma. Saya kan sudah bilang mata saya buram, Ibu. Cantik. dibaca aja Pak, dibaca Pak. Dengar Pak Tony Ibu baca cantik, Pak Tony. Ibu cantik. Bacain. Bahwa nabinya itu berzino.
Dibaca dulu. Baca dulu. Nabinya berzinong. Nanti saya ceritakan. Nanti saya ceritakan. Astagfirullahaladzim. Nanti saya jelaskan. Astagfirullahaladzim. Saya jelaskan. Dibaca Nanti dulu. saya jelaskan hadis dan bahasa Arabnya. Sinetronnya saya silakan. putar ini ya. Aktifkan dulu anunya. Sinetronnya judulnya adalah Mantan Mantuku Adalah Istriku. Iya. Dan mantan Ibu Sophie. istriku adalah ibu tiriku. Antara aku, menantuku dan mantan anak angkatku, itu judulnya. Antara aku, mantuku, dan babunya istriku. Itu hadis Antara apa? aku, ayahku, dan mantan istriku alias ibuku. Apakah itu hadis? Apakah itu hadis? Loh, kok hadis? Ini Quranmu loh. Itu Quran. Ah, silakan Anda baca. Coba Anda baca dulu. Oke. Baca. Saya bilang Ketika mata saya kurang. engkau, Apa sih? baca. Kita baca ya. Ketika Nah. engkau, tunggu. Hajar Aswad gua ketinggalan. Hey. Tadi dulu Hajar Aswad ketinggalan. Sabar. 1 menit. Pakai Hajar Aswad, Bang. Gantengnya hilang nanti, Nah, berkurang. ini nih. Ketika engkau dalam kurung toh ini toh berkata kepada Nah, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau bertakwalah kepada Allah. Pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Ya, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia. Agar tidak ada keberatan. Jadi petugas KUA nih. Allah jadi petugas KUA nih. Kami kawinkan engkau. Agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, ketetapan Allah itu pasti terjadi. betul. Itu pasti. Bang SP, aku jadi nggak fokus baca Quran itu gara-gara itu batunya jadi pengen tawaf. Iya, jadi pengen tawaf gara-gara batunya jadi nggak fokus. Aku jadi masih ada pengen dua tawaf. lagi. Masih ada dua lagi. Mengganggu konsentrasi tuh. Saya tanya sama yang muslim. Al-Azab 37 ini Anda tahu nggak tentang apa asbabul nuzulnya? Silakan Anda buka saja. Nanti kami jawab. Nggak usah bertanya-bertanya begitu. Bilang saja. Apa sih? Oh, berarti kalian yang muslim dari kecil nggak ngerti apa-apa tentang Quran. Al-Azab 37 ini kalian tahu nggak tentang siapa asbabul nuzulnya? Kenapa ayat ini diturunkan? Silakan Anda katakan dulu kemari. Nggak ngerti, Gak? Bukan nggak ngerti. Namanya saya ini manusia biasa. Saya ini bukan nabi. Kalau saya salah jawab, otomatis saya lagi boleh berzina, kalau bapak nggak boleh. Di mana nabi itu bersih? Enggak, Pak Suban. Buktikan. Coba Pak Suban. Kalau misalnya Pak Suban ya, kalau misalnya ada nabinya berzina, terus pengikut nabinya ikut berzina juga enggak? Kenapa? Kalau ada nabi, pengikut- ini ya, aku nggak bilang siapa-siapa. Kalau ada nabi, seorang nabi berzina. Nah, pengikut nabinya kira-kira berzina juga nggak, Pak? Ya nggak mungkin lah. Ya, gimana bisa saya berzina kalau nabiku yang melakukannya? Misalkan, apakah saya harus Bapak ikuti dong, apakah Bapak saya ikuti. harus ikuti? Bapak Iya, itu berarti- surat nabimu nggak? Iya, ikutin nabinya enggak. Kan tadi udah bilang kalau ada nabi yang berzina. Aku nggak bilang siapa-siapa nih ya. Nah, kira-kira pengikut nabinya ini ngikutin nabinya juga berzina enggak? Itu loh pertanyaannya. Makanya saya bilang tunjukkan dulu dalilnya di mana nabiku berzina. Anda Enggak, katakan tadi aku bahwa nggak nanya berzina. nabimu yang aku Coba, nggak bilang coba. nabimu yang berzina. Sabar. Gini. Gini Bukan caranya itu. begini, Fer. Jangan caramu salah gini. Tunjukin asbabul nuzulnya Kenapa nggak? Bapak sunat? Ya, sabar dulu. Kenapa Bapak Suban sunat? Karena Bapak mengikuti sunnah Nabi, betul? Karena Nabi Muhammad sunat.
Bukan Betul ya? cuma Nabi Muhammad yang sunat, tapi Nabi Ibrahim. Ah, semua nabi-nabi sunat. Oke. Kan makanya Nabi Bapak Ibrahim mengikuti juga toh. Ya, berarti Bapak mengikuti toh. Ya Seperti iyalah, nabi-nabi kan, sunat juga kebaikan. kan. Kan kebaikan. Nah, iya. Nah, ketika nabimu menikahi si Zainab ini, kok nggak lo ikutin? Berzina sama si Zainab, coba. Salahnya di mana mereka kalau dia menikah dengan Sanu? Apakah anaknya yang dinikahi atau ibunya yang dinikahi? Saya tanya, apakah dia menikah dengan anaknya? Anak Bapak tahu nggak bagaimana nabimu menikahi Zainab binti Jasi? Bapak tahu nggak ceritanya? Bagaimana nabimu menikahi Zainab binti Jasi? Ini baca Saya Pak, tidak baca perlu ini cerita, tafsir. saya butuh dalil. Asbabul ini Saya asbabul nuzul dalil. ini Mari kita tafsir baca. ini. Diam dulu, Pak Subhan. Lo kok jadi gue yang dikecilin? Gugat dulu, Fet. Gugat dulu, Fet. Ya. Nah, ini ya, dibaca baik-baik Pak ya. Ini mengenai yang tadi, maka tak kalah Zaid telah mengakhiri keperluan dan seterusnya. Lihat baca dia baik-baik nih Pak. Saya bilang baca, saya tidak saya Ya astaga orang baik, saya baca ini, saya bacakan, sabar ya. Diriwayatkan bahwa setelah Zaid menceraikan Zainab dan setelah masa iddah selesai, Nabi SAW bersabda pada Zaid, engkau adalah orang yang paling aku percayai mengenai hal ini. Oleh karena itu, lamarkanlah Zainab untukku. Ya, jadi suaminya disuruh ngelamarin mantan istrinya buat sang Nabi. Mendengar perintah ini, Zaid pun langsung menuju rumah Zainab dan sambil membalikkan badannya, ya, menundukkan wajahnya karena rasa hormat, nggak ada ini. Rasa hormat terhadap calon istri Nabi. Lalu Zaid menyampaikan keinginan Nabi untuk melamar Zainab. Nah, ini lihat, Bapak perhatikan ini yang serunya nih Pak di sini Pak. Mendengar hal ini, iya. Mendengar hal itu, Zainab pun gembira. Namun dia berkata, aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tuhanku. Zainab kemudian bergegas menuju tempat sholatnya. Lalu diturunkanlah firman Allah. Dan Nabi langsung mencampuri Zainab tanpa ada akad nikah lagi. Nabimu itu bersetubuh dengan Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Coba Bapak perhatikan layar saya, Pak. Baca. Gedein layar saya. Bapak baca. Ini ada tafsir Al-Qurtubi volume 14 halaman 525. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Bapak bisa baca tafsir Al-Qurtubi volume 14 halaman 425. Menikahi tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi adalah salah satu dari 14 hak istimewa nabimu, Pak. Bapak lihat itu, Pak. Nabimu bisa nikah. Sebentar. Saya belum selesai. Bapak lihat yang di kotain kuning, Pak. Itu adalah hak istimewa nabimu yang ke-10. Dikatakan begini. Apabila mata Muhammad tergerak syahwatnya, duing, pada seorang wanita, maka suami wanita itu wajib mentalak istrinya untuk diberikan kepada beliau. Asik. Dan beginilah kata Al-Arabi dalam contoh kasus Zainab binti Jasi dengan Zaid bin Haritsa. Wih, enaknya jadi nabi, boleh nikah tanpa saksi, langsung diwik-wik, begitu turun ayat. Tapi pemahamannya sekarang di sana tuh disahkan, Bu, tidak menjadi pasundal gitu loh. Pak Tony, Pak Subhan, saya cuma bertanya satu hal. Mau wik-wik tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi berzina tidak? Saya dengar baik-baik ya. Apakah Nabi dan Allah seperti itu kalian masih percaya? Kenapa tidak? Apanya sih yang salah ajaran Allah dan Nabiku? Oh iya, berzina boleh artinya. Jadi kau mempercayai seorang Nabi dan Allah yang menghalalkan zina. Ini di mana Anda bisa mengatakan bahwa ada saksi tanpa ada, sedangkan mereka itu bisa menuliskan tentang nabinya gitu loh. Itu coba di sana letak kita mikir. Lebih mempercayai Allah dan Nabi yang kelakuannya zina doang. Bentar dulu. Saya boleh minta bantuan sama Pak Saipudin nggak ya? Ini Pak Saipudin, akal kalian di mana? Coba saya mau tahu akal kalian. Kalian kan punya saya akal. pakai akal, kalian tidak paham. Saya pakai asumsi, kalian tidak paham. Bagaimana sih?
Coba kalian renungkan baik-baik. Akal kalian punya Allah, punya Nabi, tukang zina. Dan kalian masih percaya itu? Jangan bilang itu tidak berzina, itu dinikahkan. Itu sudah jadi Allah menikahkan Zainab dan Muhammad. Kau percaya? Di mana akal kalian? Di mana akal kalian? Kalian mempercayai cerita seperti itu dan kalian imani dan itu suatu kebenaran. Jadi Ya, teman-teman itu kan muslim, dituliskan di sebentar, dalam diam, hadis diam, itu diam. kan penulis Jadi hadis itu teman-teman sudah secara teman-teman tidak langsung muslimku sudah di jadi Indonesia, saksi. kalau kalian lagi week ketangkep bahasa sama Satpol PP bilang, aku sudah menikah, Allah dan Jibril yang menikahkan aku tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Ini Pak Saifuddin ini tidak paham. Coba Pak Saifuddin, mohon pencerahannya. Al ilmu bila amalin kasajarin minas samarin itu dipahami dong Pak Saifuddin. Tolong Pak diamalkan ilmunya Pak Tony, Saifuddin. Pak Tony, kau kan punya akal. Kau renungkan baik-baik itu. Allah dan Nabimu punya kelakuan seperti itu. Dan kau percaya? Anda paham tak di sana dinikahi, bukan dinodai. Jadi Allah menikahkan Muhammad dan Zainab. Perkara itu yang jelas di sana tuh pemahaman kita itu adalah dinikahi, Pak. Iya, dinikahi dengan cara itu kau percaya? Nabi Tuhan kalian juga bilang Pak Sunda itu kan untuk wanita kejahatan ini juga. Allah kalian loh, Pak dengar. Ini mati hidupnya kalian loh. Saya cuma menjelaskan. Saya cuma memberitakan. Ini mati hidupnya kalian kena hidup di surga ini. Kalian kena neraka atau Ke surga. Jadi Allah kalian yang seperti itu kau percaya? Kenapa tidak? Apa yang salah? Dan nabimu seperti itu kau percaya dan kau imani buta begitu tanpa kau koreksi apapun? Apanya yang salah? Jadi itu tidak bukan suatu kesalahan dan suatu hal yang umum yang menajiskan seperti itu. Apa itu? Dinikahkan apa? Siapa? Aduh, tidak mengerti. Aduh, silakan. Bentar, Nabi kok, tolong di mute para hidup, mute mereka semua. Bapak percaya ada Tuhan pencipta alam semesta ini yang di dalam hukum Taurat Musa berkata jangan berzina. Lalu abad ke-7 ketika nabimu matanya tertambat pada Zainab. Suatu saat, tadi gugat itu kelompatan ya. Nabimu itu pergi ke rumahnya anak angkatnya Zaid bin Haritsah. Bin Haritsah. Pada waktu itu Zaid tidak ada di rumah. Dan ketika itu dia melihat Zainab, lalu kordennya sedang tertiup angin dan pada waktu Zainab telanjang nggak berpakaian. Lalu nabimu tabakarullah asoy, mulus dan putih dan montok. Lalu nabimu tertambat hatinya pada Zainab mantunya sendiri. Sejak saat itulah nabimu jatuh cintrong berat dengan Zainab dan menginginkan Zainab. Lalu surah Al-Ahzab ayat 37 tadi diturunkan untuk melegalisasi bahwa nabimu sudah kebelet pengen wik-wik sama Zainab. Dan ketika Zainab bertanya, ya Muhammad siapakah saksi dan wali kita? Allah dan Jibril katanya. Menurut kamu percaya surah Al-Ahzab ini berasal dari firman-Nya Allah yang diturunkan pada nabimu? Kamu percaya itu? Bahwa Allah melegalkan perzinahan antara Muhammad dengan Zainab. Kamu percaya itu? Apa salahnya? Apa salahnya? Tahun 2024 dol komeng. Kamu yang tidak berakal. Apa salahnya? Pak Saifuddin. Ya. Wah, ada yang lapor lagi. Ini siapa nih yang ini? Ikut pental Bu Sofia itu. Bu Sofia. Kalau kalian benar ya ngapain takut dilapor gitu loh. Santai aja kali. Iya, makanya umat muslim ini suka lapor-lapor, suka mungkin mereka yang namanya manusia kan ada salah pemahaman. Oke. Sabar. Kalau memang kalian benar kenapa ini takut? adalah buku. Takut pola tahzan. Sabar bang. Bersama kalian. Ini At-Tabari bang. At-Tabari volume 8 ini. At-Tabari volume 8. Ini resmi ya, buku luar negeri ya. Buku dari luar negeri, ulama luar negeri. The Victory of Islam. Bapak baca sendiri ya. Saya tidak percaya. Yang diterjemahkan. Oke. Ya terserah betul. Bagaimana Nabi ya. melihat Zainab telanjang sehingga surat Al-Ahzab ayat 37 ini diturunkan. Baca ini Pak, baca. Nah ini cerita tentang Islam dulu tuh. Baca itu.
Baik-baik Catat tuh ya, baca ya. screenshot. Ya, Ini adalah tafsir At-Tabari volume 8. Catat halamannya. Baca ini ya, baca ya nih. Ada ISBN-nya. Sabarlah Pak. Orang luar negeri kan begitu Pak. Kan harus pakai volume. Oh, Lah iya mereka begitu. Bukhari aja pakai volume kan. berarti yang, Ya. yang Anda sampaikan itu narasi kalian. Intinya Ini begitu. punya orang luar Kalau negeri kalian Pak. mengatakan Makanya volume bahasanya ini Inggris sekian, Pak, sekian, bukan bahasa Indonesia. Baca dong. State University of New York Press nih. Ya, ada websitenya jelas nih. Sunni Press, baca dong. Sunni Press. Ya. Ada ISBN-nya tuh. Bapak bisa baca ISBN-nya, Pak? Dari Oke, tadi kalian yang ya. bertanya. Sekali-sekali lah kami bertanya. Iya. Sabar, Bolehkah saya bertanya? Boleh, Pak. Tapi setelah Bapak keluar dari Boleh Islam bertanya? dulu. Setelah Bapak keluar dari Islam baru boleh nanya, Pak ya. Oke. Kalian takut bertanya. Lihat baca baik-baik ya. Kenapa Pak? Kok panik Pak? Kalian terpental kalian semua. Bapak kok panik Pak? Makanya saya bilang masa dari tadi kalian yang bertanya Loh, sama Bapak kami. tuh Kalian tidak boleh panik. bertanya. Bapak Gimana dibongkar kebejatan nabinya panik. buat kami? Ih, Bapak marah. Mau bertanya tidak mau ditanya. Bapak kalau mau bertanya, bagi saya kita bertanya itu, dulu. Satu kata, satu saja. bagi kita Pak, dalam Matius 7 ayat 6, jangan pernah memberikan barang kudus kepada babi dan guguk. Ya, itu Pak jawabannya. Ya, kita kasih nanya, tapi syaratnya adalah Bapak keluar dulu dari tempat kotor. Itu, ya Pak ya. Nah, oke, kita balik ke topik soal si Nabi dengan si Jenab. Nah, ini nih, ya. Ini mana dia? Mas Satudin, bagaimana kabar? Waduh. Oh, gini aja deh, gue carinya ini deh. Nah, ini dia. Ini menurut Yunus ya. Yunus bin Abdullah. Nah ini. Ibnu Wahab nih. Ceritakan kan begini. Ya. Suatu ketika Rasulullah sudah menikahkan Zaid bin Haritsah dengan Zainab binti Jahsy. Ya dah. Nah, ini saudara sepupunya dia nih. Suatu hari Rasulullah datang mencari Zaid. Ya. Dia tidak temukan dia. Ya dah, nggak ketemu dia. Tetapi suatu ketika itu angin itu meniupkan hordengnya. Jadi jalur pintu itu terbuka dan Zainab Pak ya tulisannya ya tuh baca tuh. Zainab ya toh berada di tempat tidurnya. Tidak berpakaian Pak. Tidak berpakaian. Ya kan? Ya kan? Dan kekaguman datang. Ya, atas dia tuh. Jadi ngelihat si Zainab Zainab ini tuh. putih dan montok, Pak. Ya kan? Memasuki hati Nabi. Wow. Ternyata bohai coy. Gua nggak pernah bayangkan lu ternyata mantu gua bohai. Oke. Sekarang oke. Iya. Sekarang boleh saya bertanya enggak? Boleh enggak saya bertanya? Boleh. Setelah Bapak keluar dari Islam baru boleh tanya. Kau jawab ini. Kau jangan cuma banyak bicara di situ. Kau jawab ini, kalian semua yang ada di situ. Coba buka Matius, jelaskan Matius 21:19. Jawabannya di Matius 7 ayat 6. Silakan dulu kamu bahas dulu itu. Gampang jawabannya. Pak Subhan, itu Udah kasih jawabannya tadi Pak. Matius 7 ayat 6. Itu jawabannya Pak. Dan baca. Begini, Buka Pak dan baca. Pak Subhan. Buka dan baca. Weh. Buka dan baca. Kamu selalu menunjukkan ayat Al-Firman. Jelas ya, dan ini kita rekam bahwa Muhammad itu pezina. Iya, fix. Pezina.
Udah fix ya. Ya jadi begini. Siap keluar dari mulut muslim sendiri bahwa menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi adalah berzina. Tunjukkan Matius 21:19. Ya, pertanyaannya apa, Pak? Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Silakan buka dulu, kan baru dibaca, kita baca rame-rame. Ayolah. Gimana pertanyaannya? Loh, saya bilang buka Matius 21:19. Bagaimana saya membuat bertanya kalau ya ayat itu Saya malah udah Bapak tanyakan. kamu malu? Kamu malu? Pertanyaannya apa, Pak, dari Matius itu? Kamu suruh buka Quran, Di Matius jijik, 7 nggak ayat bisa. 6. Suruh buka Alkitab nggak mau. Terus kamu bisanya apa, Pak? Sedangkan kami apologet Kristen di sini membuka data. Bapak bisanya apa? Sekarang Anda buka data Tidak, di Anda. Matius Tuh, 21:19. kami dari tadi buka data. Bapak yang buka. Kenapa Coba Anda kasih tidak dia layar membukanya? besar. Kamu yang buka data. Kamu Kenapa buka Anda kameramu, tidak buka data. membukanya? Kamu buka kameramu, buka data. Halo. Kenapa Halo, kalian buka tidak data, Pak. Buka data, Pak. Buka data, Matius Pak. 21:19. Silakan Anda buka Matius Kami tidak 21:19. berkewajiban, kami bukan pesuruhmu. Tadi Silakan Anda buka kami Matius menyatakan nabimu seorang yang 21:19. pezina dan kami menunjukkan datanya. Bapak buka data sekarang. Marah kalian Silakan ini. Bapak yang buka datanya. Silakan Bapak buka datanya Matius. Loh, kalau tadi kami selalu dibuka-bukakan ayat, begitu giliran kami suruh Kami yang buka buka-buka, data. tidak Sekarang mau. Bapak gantian. Bapak menaikkan satu polemik di sini. Bapak yang buka datanya. Jangan kami terus. 21:19. Dibuka saja, kita baca rame-rame Ya lah. bukan Ayolah. kacungmu Pak. Bapak buka. Tadi saya sudah membacakan dalil Pak Nabi Bapak seorang yang pezina. Dan wanitanya disebut pelacur. Matius 21:19. Coba kalian buka, pelan-pelan saja bacanya. Ayolah. Ini loh Pak Subhan. Coba Ya, Bapak kan pintar kan Bapak kan? Luar biasa kepintaran Bapak ini. Terus itu yang Bapak bukan pertanyaan Bapak apa, baru kami bisa menjawab. Tidak, di mana orang saya mau bisa memberikan pertanyaan kalau Anda tidak buka? Bukan, kalau kami membuka itu kami membaca satu perikop. Silakan mau baca satu Iya, kalau kami baca dari satu perikop kami udah paham. Kami nggak tahu pertanyaan Bapak itu apa. Kami nggak tahu Bapak yang mau Bapak tanyakan itu apa. Kami udah baca di sini satu perikop itu, kami udah tahu maksudnya. Terus yang mau Bapak tanyakan itu apa? Oh ya Pak, yang mau Bapak tanyakan itu apa? Ya Pak, mau ditanyain apa ini? Pak Tony masih monitor? Bapak udah dikasih di layar besar suruh buka data, nggak mau buka data. Dengar dulu. Jadi gini Pak Tony ya, menurut akal Pak Tony, Allah dan Nabi Pak Tony itu seperti itu, apa Pak Tony masih percaya? Gimana? Menurut akal Pak Tony, Allah dan Nabi Pak Tony yang seperti itu, apakah Pak Tony masih percaya? Oke, menurut akal saya ya. Tapi ini menurut pemahaman kalian ya. Ini akal saya. Itu tidak boleh begitu karena itu zina jatuhnya. Ini menurut pemahaman kalian. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan. Seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. 5 ayat kita akan baca dan merenungkan sama-sama. Dosa dan baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan sama-sama. Semoga dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama hingga yang ke-5. Injil Lukas pasal pertama ayat 1 hingga yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita semua.
dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Baik, demikian pembacaan kita, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Di sini kita bisa melihat ini adalah kesempatan kesekian kali Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pandangan umum orang Yahudi bahwa orang Yahudi mati dalam suatu bencana pasti disebabkan oleh dosanya yang besar. Kita akan melihat respon Yesus terhadap beberapa peristiwa. Pertama, tentang pembantaian yang dilakukan oleh Pilatus kepada orang Galilea saat mereka akan mempersembahkan korban. Itu yang pertama. Respon Yesus mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang mati dibantai belum tentu karena dosanya yang besar. Yang kedua, peristiwa kedua adalah orang-orang yang mati tertimpa menara Siloam. Yesus memberikan respon yang sama mengenai dosa mereka. Menarik untuk diperhatikan adalah respon Yesus yang diulang sampai 2 kali pada ayat 3 dan ayat yang kelima. Di sana kita bisa baca bahwa tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat yang ke-13, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa cara demikian. Penekanan utamanya adalah pertobatan. Dosa tidak akan menentukan cara kematian seseorang, tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah kematiannya. Pertobatanlah yang akan menjadi kunci utama. Jika seorang tidak bertobat dalam hidupnya, maka ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak bertobat. Melalui perumpamaan tentang pohon ara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat masih diberikan. Pohon ara yang tumbuh selama 3 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Permintaan untuk menebang pohon tersebut menunjukkan batas kesabaran si pemilik kebun yang telah menanti selama 3 tahun. Namun pengurus kebun masih memohon kepada tuannya untuk bersabar menanti pohon tersebut berbuah. Penggunaan kata mungkin di ayat yang ke-9 menunjukkan harapan dan kesempatan lagi. Dia ini menunjukkan pentingnya pertobatan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bertobat? Kristus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, yang mungkin merupakan kesempatan kesekian kali yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu jangan tunda lagi, sebab jika kita masih menutup rapat pintu hati kita untuk bertobat, maka mungkin Tuhan akan mencampakkan kita ke dalam api. Tuhan Yesus menegaskan bahwa prasangka seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu bukan saja sempit tetapi mutlak salah. Jenis atau bentuk musibah bukanlah cerminan besar atau kecilnya dosa seseorang. Sebaliknya Tuhan Yesus mengajak mereka yang tidak kena musibah untuk meniliki diri sendiri. Sebab di hadapan Tuhan Yesus, orang-orang yang tak kena musibah pun sebenarnya orang berdosa, juga berpotensi mengalami penghukuman yang sama. Musibah menimpa seseorang bisa dijadikan peringatan bagi mereka yang terluput agar tidak mengeraskan hati dan tetap tinggal dalam keberdosaan tersebut. Maka yang terpenting bukanlah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang yang mengalami musibah, tetapi meresponnya dengan memeriksa diri dan bila perlu bertobat. Gunakan kesempatan yang masih ada untuk segera bertobat, karena belum tentu kesempatan itu terulang. Pikirkanlah kesempatan terakhir yang diberikan kepada pohon ara. Itulah lukisan yang tepat mengenai kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia
untuk segera bertobat. Seluruh waktu yang masih diberikan sesungguhnya merupakan kesempatan yang terakhir, tidak akan ditambah lagi. Ini adalah demonstrasi kebesaran Allah yang paling akhir. Setelah itu pun kesempatan akan ditutup selama-lamanya. Oleh karena itu jangan tertunda saat Roh Kudus menegur kita lewat musibah orang lain. Jangan keraskan hati, melainkan responlah kesabaran hatinya dengan bertobat. Sekarang, bukan nanti. Jadi di sini kita melihat bahwa sebuah hukuman pasti setimpal. Kadang kita menganggap kalau seorang mati secara tidak wajar, pastilah itu dikarenakan semasa hidup ia jahat. Padahal asumsi seperti itu menyesatkan. Bagaimana cara kematian seseorang tidak berhubungan dengan baik jahatnya kehidupan orang tersebut? Apakah beberapa misionaris mati dibunuh bahkan dimakan oleh suku yang dilayani, atau yang teraniaya sampai mati oleh para fanatik agama tertentu itu orang-orang jahat? Apakah mereka itu orang-orang jahat? Bagi mereka menderita dan mati bagi Kristus merupakan kehormatan baik dari Allah. Yesus menegaskan bahwa orang yang mengeraskan hati untuk tidak bertobat akan mengalami kematian yang mengerikan. Tentu yang dimaksud Yesus bukan cara kematian secara fisik. Kengerian kematian seseorang yang tidak bertobat ialah penderitaan kekal yang harus dihadapi orang tersebut. Intinya, Yesus mengingatkan kita bahwa hukuman Allah adil. Penolakan akan anugerah Tuhan membuat seorang hidup di luar anugerah. Jadi hidup di luar anugerah berarti tertutupnya jalan kehidupan. Betapa mengerikan. Yesus memakai ilustrasi untuk menegaskan maksudnya. Pemilik kebun anggur tentu tidak mengharapkan pohon arah tumbuh di dalamnya. Bagaimanapun panen buah anggur lebih berharga daripada panen buah arah. Jadi bagi pohon arah diberikan tumbuh di kebun anggur dan mendapat perhatian ekstra merupakan anugerah. Akan tetapi kalau pada akhirnya pohon arah itu tidak menghasilkan apa-apa, bukanlah hal itu sangat keterlaluan? Apa gunanya lagi selain dipotong dan dibuang? Tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan. Anda dengan saya sama-sama orang berdosa yang pantas mati masuk neraka. Namun ibarat pohon arah, kita mendapat anugerah dan kesempatan untuk menghasilkan buah. Hal itu dimulai dengan bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita bertobat dan menghasilkan buah pertobatan? Ingat, jangan sampai hukum Allah setimpal menimpa kita. Jadi di sini kita melihat bahwa bukan fenomena tetapi buah. Apa yang menjadi tanda meyakinkan bahwa seorang itu milik Tuhan adalah gaya hidup atau buahnya. Yesus menegur orang banyak yang menyangka asal sudah menampilkan gaya hidup saleh, hidupnya pun sudah saleh. Ia menyebut mereka orang munafik yang hanya tahu membedakan musik tetapi tidak mengerti kebenaran, apalagi mengerti kalau kebenaran itu sudah diselewengkan. Yesus menegur kemunafikan mereka lebih lanjut dengan menunjukkan betapa mereka tidak memiliki kebenaran. Perlunya pemerintah ikut mengadili, membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kebenaran. Ada lagi orang yang berpendapat bahwa orang yang mati karena korban kekerasan pastilah bukan orang benar. Yesus menjawab bahwa bukan cara kematian yang membuktikan seorang berdosa atau tidak. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dosa akan mengalami hukuman kematian. Rangkaian pengajaran ini ditutup dengan perumpamaan pohon arah yang sudah dipelihara namun tidak kunjung berbuah. Maka pohon itu memang pantas untuk ditebang. Perumpamaan ini menyimpulkan pentingnya menghasilkan buah dan bukan sekedar performa. Renungkan. Orang bisa menampilkan diri sebagai orang benar, saleh, tetapi buah-buah perbuatanlah yang pada akhirnya membuktikan siapa dia. Bersyukur kepada Allah yang selalu siap dan akan segera menyelamatkan manusia kapan saja jika kita mau memberikan respon terhadap anugerahnya. Inilah yang dibutuhkan oleh semua manusia di dunia ini yang hidup dalam waktu pinjaman. Amin. Berfirman Tuhan Yesus memberkati kita.